Halo, Kang Bonggeng. Selamat siang. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kang Bonggeng, mengenai tema kegiatan kita nih. Di sini acara talkshow temanya bijak berkegiatan di alam bebas, Pak Bonggeng. Menurut pendapat Pak Bonggeng, bagaimana tentang tema yang kita angkat pada hari Sabtu ini? Ya, sebetulnya menurut saya sangat baik ya, karena untuk para pecinta alam kita, sebetulnya kalau mungkin berbicara masalah pecinta alam ya, mereka sudah tahu lah tentang masalah etik ya dalam berkegiatan di alam terbuka. Tapi sekarang ini kan banyak para pendaki pemula atau pendaki awam yang tidak mengerti tentang apa itu mendaki gunung, dan sehingga kita menjadi resah gitu dengan adanya mereka yang membuat kegiatan ini makin banyak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan gitu ya. Jadi ya alangkah baiknya kalau kita berbicara masalah cinta alam ya kita harus punya harus punya sikap dan punya etika gitu dalam berkegiatan di alam terbuka. Itu kira-kira ya. Jadi seorang pegiat alam bebas ketika melakukan petualangan apapun kegiatannya, hendaknya senantiasa berpegang pada etika berkegiatan di alam terbuka yang berwawasan lingkungan gitu. Ya, seperti yang kita ketahui dari tahun ke tahun minat masyarakat berkegiatan di alam bebas semakin tinggi ya, Wak. Namun sayangnya hal ini juga dibarengi dengan angka kecelakaan di gunung yang juga turut tinggi. Nah, itu menurut Wak Bonggeng bagaimana? Ya, yang pasti ya, khususnya buat para pemula, kalau bisa dan sebetulnya harus bisa. Untuk para pemula, di mana kita ingin memulai menggiati kegiatan di alam terbuka, khususnya misalnya dalam pendakian gunung, karena sekarang ramenya di masalah gunung ya, di dalam pendakian gitu ya. Itu harusnya membekali diri dulu dengan wawasan pengetahuan tentang teknik hidup di alam terbuka. Nah, agar kegiatan kita bisa aman dan nyaman untuk berkegiatan di alam terbuka tersebut gitu. Kang Bonggeng, ini berbicara melihat meningkatnya minat wisata petualangan di Indonesia. Bagaimana sih pandangan Wak Bonggeng? Sebetulnya sangat baik untuk minat petualangan di kita tuh mulai diminati lah oleh masyarakat banyak ya. Karena seperti halnya berkegiatan di mendaki gunung. Dulu saya mendaki gunung di tahun 70-an, itu kan ya sangat sepi dan saat saya bermain bisa menerima makna ya berkegiatan di alam terbuka itu, yang akhirnya punya pemikiran kenapa gitu teman-teman yang lain gitu tidak menyukai kegiatan ini gitu. Alangkah baiknya kalau suatu saat misalnya dalam dunia petualangan khususnya mendaki gunung ini banyak diminati, ya akan menurut saya akan lebih baik gitu, karena berbicara masalah wisata ya apapun kegiatannya, kalau di luar itu menghasilkan devisa yang sangat tinggi, bahkan satu negara bisa penghasilannya dari masalah wisata gitu. Nah, kenapa gitu di kita yang alamnya sangat luas dan keindahan alamnya sangat mumpuni gitu ya untuk dijual keindahannya ke khususnya untuk para petualang luar negara kita gitu. Nah, itu akan lebih baik gitu. Cuma ya itu tadi
sekarang kembali mungkin ke masalah pengelola nanti gitu ya. Kalau misalnya ini berkembang, kegiatan-kegiatan apapun, kegiatan petualangannya, ya saya yakin negara akan bisa terbantu oleh devisa yang kita dapatkan dari dari wisata ini. Mungkin teman-teman ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu ya. Jadi Wak Bonggeng ini termasuk salah satu pendaki senior yang dimana sebagai anggota Wanadi juga ya, Wak. Ya betul. Ya. Saya nanti tahun 77 tuh. Nah, Wak Bonggeng ini pernah main film kalau nggak salah ya, Pak. Film di Eger ya. Pernah main film. Bener, Pak. Kebetulan. Ya, kalau pengen lihat actingnya Wak Bonggeng bisa nonton tuh filmnya tuh. Ya. Saya salah satu penggemar Wak juga, Pak. Oke. Mengenai tentang tadi Wak Bonggeng selaku pendaki senior dan selaku anggota Wanadri, tentunya penuh pengalaman dalam kegiatan pendakian. Iya. Iya. Apa sih Kang sebuah motivasi penting dalam kegiatan ini? Berbicara kegiatan alam bebas ataupun di dunia pendakian. Ya sebetulnya motivasi saya karena dari seorang pendaki gunung dulu itu ingin kegiatan ini banyak digemari oleh para masyarakat kita lah. Ya dulu cita-citanya itu gitu. Jadi punya mimpi saya untuk meramaikan dunia petualangan khususnya di dalam pendakian ini bisa digemari oleh banyak orang gitu ya. Karena waktu zaman saya itu kan sepi gitu. Nah tapi kesininya gitu setelah booming masalah ini ternyata saya jadi malah prihatin dengan adanya pegiat yang setiap minggunya membludak ya, ribuan orang ada di puncak gunung gitu, yang akhirnya alam yang dulu lestari dulu kita bisa nikmati dengan utuh gitu. Sekarang ya sangat prihatin lah. Saya lihat kotor ya, di mana-mana ya berantakan, masalah sampah dan sebagainya gitu. Itu yang saya sesalkan gitu. Tapi mungkin karena dengan adanya banyaknya penggiat atau penggemar kegiatan di alam terbuka khususnya dalam pendakian gunung ini, karena banyaknya muncul itu tadi yang Anda sampaikan. Saya pernah itu kan filmnya berkegiatan di alam terbuka ya, tapi kalau terlibat dalam kegiatan film tersebut dalam misi edukasi. Yeah. Tapi yang sekarang yang bermunculan di TV, di layar lebar itu tidak mengedukasi gitu. Yang seolah-olah mendaki gunung itu mudah gitu ya. Artis juga bisa kok naik gitu ya. Nah padahal itu kan kalau di film itu banyak triknya ya gitu. Nah itu yang jadi masalah gitu. Buat saya sekarang ini. Jadi yang pasti cita-cita saya sebetulnya dulu ya, motivasi saya dulu ingin membawa masyarakat banyak untuk bisa menyenangi kegiatan alam terbuka, karena nantinya ini larinya ke masalah wisata yang potensi wisata yang akan menguntungkan negara kita sebetulnya gitu kan gitu. Itu motivasi saya sebetulnya. Benar yang dikatakan Wak Bonggeng, dengan meningkatnya pariwisata di Indonesia tentu akan bertambah juga devisa negara. Nah mengenai tadi mimpi Kang Bonggeng, alhamdulillah sudah terwujud ya Kang ya. Kalau misalnya kita lihat sekarang banyak orang-orang ataupun hobi-hobi baru yang hobinya orang yang mempunyai hobi baru. Ya hobinya ya tak lain
mendaki ataupun berpetualang di alam bebas. Nah, dengan adanya demikian, tentu ya pendidikan ataupun edukasi berbicara bagaimana si dunia pendakian ataupun cara mendaki yang baik dan benar itu. Nah, Kang Bongkeng nih, saya mau nanya nih, berbicara istilah pendakian versinya Kang Bongkeng dan seberapa pentingnya kegiatan ini dilakukan untuk pribadi ataupun untuk orang yang mempunyai hobi serupa. Ya sebetulnya seperti di awal tadi ya, seorang pendaki gunung harus punya sikap ya, harus punya etika. Nah, ya seorang pegiat di alam bebas ketika melakukan petualangan apapun kegiatannya, hendaknya senantiasa berpegang kepada etika berkegiatan di alam bebas yang berwawasan lingkungan. Ya tujuannya agar kegiatan yang dilakukan tidak membuat alam semakin rusak sehingga kelestarian lingkungan hidupnya tetap terjaga. Ya. Nah, ada 3 poin sebetulnya yang populer ini di kalangan cinta alam ya, untuk masalah kebijakan kita berkegiatan di alam terbuka. Ya, jadi ada 3 dalam berkegiatan di alam bebas yang harus selalu kita pegang teguh. Ya. Sebetulnya ini sudah sangat populer di kalangan cinta alam. 1, jangan mengambil apapun kecuali gambar ya. Kecuali gambar. Jangan meninggalkan apapun kecuali tapak kaki atau jejak. Ya. Jangan membunuh apapun kecuali waktu. Gitu ya. Nah, jangan mengambil apapun kecuali gambar. Ya. Alam menyediakan berbagai macam keindahan, flora, fauna, dan isi alam lainnya yang memikat hati, yang terkadang punya rasa ingin untuk dijadikan cendera mata ya. Kita biasanya ada pemikiran ingin mengambil ini untuk ditaruh di rumah gitu ya. Nah, namun ya perbuatan seperti memetik bunga ya, khususnya bunga edelweiss ya, ataupun menangkap binatang hanya akan merusak alam. Jika ingin membuat cedera mata, cukup dengan melukisnya kalau kita jago lukisnya, atau memotretnya. Karena sekarang kan banyak para pendaki mendaki tidak luput dari potret dari HP kamera, dan tujuannya memang itu gitu ya. Pendaki sekarang itu tujuannya hanya untuk selfie ya. Sementara keselamatannya tidak dipikirkan. Padahal menurut saya mendaki gunung itu ya harus sangat-sangat safety ya, untuk dengan adanya masalah kecelakaan. Ya itu. Terus jangan meninggalkan apapun kecuali tapaknya atau jejak ya. Nah, saat bertualang ya, semua bekas kegiatan terutama sampah yang dihasilkan jangan pernah ditinggal ya. Bawalah pulang kembali, karena benda-benda tersebut terutama sampah plastik mungkin ya akan memberikan dampak buruk yang besar bagi kelestarian lingkungan. Ya termasuk jangan meninggalkan bekas berupa coretan ya, guratan di atas pohon ataupun batu atau sejenisnya di pohon maupun di batuan itu. Terus jangan membunuh kecuali waktu. Nah, cukuplah waktu saja yang terbunuh selama petualangan itu berlangsung. Lainnya baik hewan, tumbuhan, bahkan termasuk diri sendiri jangan dibunuh pastinya. Nah, itu jadi jika saat melakukan petualangan, seorang petualang melaksanakan 3 poin kebijakan tersebut, niscaya ya alam termasuk lingkungan hidupnya akan tetap terjaga kelestariannya. Itu kira-kira. Dan sebetulnya banyak poinnya ya. Belum lagi kita berbicara masalah etika ya. Nah, yang tadi saya sampaikan itu adalah kebijakan kita ya, harus menyadarilah, karena pendaki sekarang juga banyak yang tidak sadar tentang masalah lingkungannya gitu ya.
gitu. Gitu kira-kira. Nah, atau mungkin ya untuk etika berkegiatan di alam terbuka juga sekarang sudah sudah tertulis lah, khususnya untuk kita bermain di Taman Nasional. Ya, Taman Nasional udah memberikan sinyal tentang atau udah mengeluarkan etika ya, etika dari Dakian. Ya. Jadi itu sebetulnya bisa kita gali dalam kesadaran kita berkegiatan dalam. Nah, berbicara masalah etika ya, di alam bebas. Ya, jadi satu, rencanakan dan persiapkan dengan baik ya. Ya. Satu, dua, bersikap hormat dan toleran ya. Ya. Tiga, hormati kehidupan liar ya. Ya. Berjalan dan berkemah pada tempat yang telah ditentukan ya. 6, biarkan yang ada lihat dan temukan. Dan terakhir, buang sampah atau limbah mungkin ya dengan benar. Ya, jadi minimalkan efek penggunaan api dan jangan membakar dan membuang puntung rokok secara sembarangan. Ya, itu kira-kira yang harus kita pahami dalam etika berkegiatan di alam terbuka. Seperti misalnya rencanakan dan persiapkan dengan baik. Apa itu? Ya, ini segala sesuatu apa yang akan kita lakukan dalam berkegiatan di alam bebas, apapun kegiatannya haruslah dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Nah, karena sekarang ini banyak para pendaki tidak melirik atau memikirkan hal itu gitu ya. Jadi pertama pelajari aturan dari kawasan yang akan dikunjungi, termasuk mungkin peta, akses sarana transportasi, kondisi geografis, rambu-rambu berkunjung yang lebih spesifik juga, adat istiadat setempat yang kita harus hormati ya. Terus jadwalkan ya kunjungan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan musim kunjungan. Ini juga banyak diabaikan ya. Dalam musim badai atau musim hujan, kita selalu memakaikan diri untuk pergi mendaki gunung yang akhirnya banyak terjadi kecelakaan. Terus persiapkan diri untuk menghadapi cuaca ekstrim. Nah itu keadaan bahaya dan darurat ya. Jadi untuk menghadapi hal-hal, kalau kita bermain di musim hujan atau musim badai, kita harus membawa perlengkapan yang seperti apa gitu ya, yang bisa menanggulangi hal-hal yang berkaitan dengan cuaca alam. Misalnya kalau kita cuaca pada saat itu pasti dingin ya, kita harus membawa pakaian hangat ya untuk supaya tangguh di dalam menghadapi cuaca seperti itu gitu ya. Pastikan Anda memiliki peralatan dan keterampilan yang dibutuhkan. Nah, keterampilan juga sebetulnya sangat-sangat utama. Modal utama bagi seorang pendaki gunung atau cinta alam ya, itu adalah pengetahuan ya. Pengetahuan bisa membawa kita, mental kita akan tinggi gitu. Ya, jadi biasanya kan kalau di pendidikan dasar kecinta alaman itu materi penerapan mental itu ditekankan pada hukuman ya. Ya, sudah dilatih. Betul, dengan siksaan dan sebagainya. Sebetulnya itu kurang baik ya. Apalagi dengan metode pendidikan yang singkat. Biasanya di lingkungan kampus gitu ya, atau kesiswaan SLTA gitu ya. Itu pendidikan yang dilakukan kan cuma 1 minggu ya. Nah, tapi penekanannya ke masalah mental. Jadi hukuman yang dicari-cari, bukan pengetahuannya yang kita jejalkan ke otaknya si calon pendaki itu. Nah,
yang akhirnya dalam saat dia saat dia dilantik mungkin mental pukulan mental hajaran ya dia tangguh, tapi mental menerima pengetahuan atau pengetahuannya pun dia tidak masuk otak, karena pada saat dia menerima misalnya pengajar atau pendidik memberikan materi, dia diawasi dengan rasa ketakutan, karena biasanya pelatih-pelatih itu mencari kesalahan untuk menghukum dia. Jadi dia nggak fokus ke masalah materi pelajarannya, tapi dia fokusnya ke tingkah dia karena ketakutan dihukum itu. Nah, padahal seorang pendaki gunung tidak harus tahan banting karena pukulan gitu ya, tapi harus tahan banting dengan wawasan pengetahuan. Itu modal utama. Iya benar, jangan sampai pendidikan tersebut menimbulkan rasa dendam ketika dia menjadi senior ya Wak ya. Karena biasanya kan dengan ada pendidikan yang seperti itu salah kaprah junior yang tadinya dididik ketika menjadi senior dia membalaskan atau menularkan metode yang sama, yang dimana belum tentu juga metode yang sama itu bisa dirasakan dan hasilnya sama ya Pak ya. Iya betul, jadi dendam muncul terus ya. Nah, dan itu kan biasanya dijadikan tradisi ya, tradisi yang juga dipegang teguh oleh para alumni-alumninya gitu, harus selalu menekankan ke masalah itu. Nah, seperti halnya di Manado sebetulnya ya, punya tradisi dan tradisi tidak bisa hilang ya. Nah, di Manado. Dan saya juga tidak setuju kalau misalnya tradisi pencinta alam disamakan ya. Tapi harus punya masing-masing pencinta alam atau harus punya tradisi masing-masing. Tapi kalau bisa ya tradisi yang ikuti perkembangan zaman gitu. Jadi jangan yang dulu-dulu dipertahankan, yang akhirnya tidak ada kemajuan ya. Nah, dalam pendidikan yang sangat baik buat kelompok yang mungkin punya metode pendidikannya singkat, misalnya 1 minggu atau 10 hari, itu lebih baiknya metode bimbingan. Ya. Jadi 80% masalah pengetahuan yang dibicarakan, dan dalam kegiatannya kita sharing dengan peserta, ya, dia bimbing. Yang nggak ngerti bagaimana caranya dia begitu keluar atau selesai pendidikan dia udah punya pengetahuan gitu ya. Nah, gimana cara seperti itu gitu. Jangan sampai ya seperti yang sekarang saya yakin, dan saya juga di tempat kerja saya di Eiger ya, khususnya di Eiger Adventure Service Team di IS ya, saya selalu membuat kegiatan pendidikan atau sekolah pendaki gunung yang sifatnya seperti itu. Jadi saya metode bimbingan. Itu banyak yang berhasil, dan di mana juga banyak pesertanya dari kaum para pecinta alam yang punya organisasi. Tapi pada saat saya tes sebelum memulai kita berkegiatan atau latihan, yang saya harapkan dia bisa mengisi lembaran pengetahuan misalnya navigasi atau survival. Saya minta 50% dia bisa ngisi lah dari seluruh yang ini ya. Tapi ternyata tidak sampai sejauh itu. Gitu. Mbak Bongkeng, ini ada pertanyaan dari Latif. Halo Latif, dari Cilegon. Pertanyaannya Wak ya, dari dia yang pertama. Semakin kesini kan wisata alam bebas khususnya gunung menjadi destinasi viral di kalangan publik, bahkan menjadi lokasi berburu konten sosial media tanpa mengadakan etika pendakian. Nah, gimana Bang? Apakah ada regulasi terkait hal ini yang kedepannya? Itu yang pertama, Wak. Yang kedua, bisa diulangi nggak? Ya, pertanyaan yang pertama, semakin kesini kan wisata alam bebas khususnya gunung menjadi destinasi viral di kalangan publik,
bahkan menjadi lokasi berburu konten sosial media tanpa mengadakan etika pendakian. Nah, gimana Bang? Apakah ada regulasi terkait hal ini ke depannya? Ya sebetulnya kalau ya itu kan biasanya untuk mengambil keuntungan pribadi ya lah ke sana ya. Tapi gimana? Suka berburu konten untuk Insta Story, Pak. Iya. Tapi saya juga yakin ya yang membuat itu dia masih bukan dari golongan atau golongan pentalan yang murni lah pecinta alam gitu. Saya yakin. Jadi atau mungkin dia oke lah sebagai penulis atau wartawan, tapi dia tidak punya basic di kegiatan pengalaman. Dia cuma mengejar pada saat sesuatu yang menguntungkan buat dia. Ya sekarang lebih ramainya dalam pendakian, ya dia lari ke sana untuk menulis sesuatu tentang itu gitu ya. Tapi yang itu tadi yang kalau kita mungkin punya naluri untuk membuat buku atau membuat tulisan itu ya membuat edukasi, bukan untuk berbicara masalah keindahannya dan sebagainya. Akhirnya ya orang lain atau orang awam menganggap gampang untuk menuju ke sesuatu lokasi yang indah itu gitu. Ya, harusnya demikian gitu. Nah, kalau nggak seperti kita kan, kalau mungkin nulis buku kayak Mas Adi Seno ya, penulis dia sebagai wartawan kan berbicara masalah itu gitu ya, tentang keindahan alam kita yang menjadi objek yang kita bisa nikmati, tapi ada di dalamnya unsur-unsur edukasi yang memberikan wawasan pengetahuan tentang alam kita yang indah ini gitu ya. Baik, terima kasih Pak Bonggeng atas jawabannya ya. Mungkin dari Latif bisa puas atas jawaban dari Wak Bonggeng sendiri. Untuk sesi berikutnya, mungkin terima kasih ya Wak Bonggeng sudah menyampaikan ilmu ataupun wawasannya kepada kami. Semoga bermanfaat dan bisa kita aplikatifkan di lapangan semua. Iya, terima kasih Wak Bonggeng. Mungkin kita salam dulu Bang Geng biar lebih akrab. Salam lestari. Salam lestari. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau Indonesia.